Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang seseorang yang mengalami kisah mistis yang berhubungan tentang hantu banyu atau hantu air. Langsung saja ke ceritanya. Aku tergopoh-gopoh lari ke rumah Iwan. Ku dengar kabar dari kawan-kawan bahwa Iwan meninggal karena suatu kecelakaan malam tadi di atas jembatan saat ia memancing. Tak aku sangka secepat itu malaikat menjemputnya. Padahal dia masih muda, 20 tahun, dan aku hanya setahun lebih tua darinya. Ketika tiba di rumahnya, aku tak kuasa menahan diri. Air mata jatuh bersimbahan. Iwan sahabatku dan dia telah tiada. Semua orang di kampung tahu Iwan sangat pandai berenang. Beberapa bulan lalu, cucu Nek Ipah yang masih berusia 5 tahun jatuh ke sungai, dan Iwanlah yang menyelamatkannya. Iwan juga pernah menjuarai lomba renang yang kami adakan dulu bersama teman-teman saat masih kanak-kanak. Karena kepandaiannya itu, rasanya aneh bila Iwan tewas tenggelam. Desas-desus warga kampung mulai santer terdengar. Semua mengisahkan kematian Iwan yang dirasa janggal. Begitupun denganku, sebagai sahabat terbaiknya yang mengenal sosoknya di luar dalam, tentu aku tak habis pikir dengan hal itu. Ada yang mengatakan Iwan terpeleset dan kepalanya terhantup penyanggah jembatan yang terbuat dari ulin, sehingga ia pingsan sebelum akhirnya meninggal. Mungkin iya, mengingat ada lebam di dahinya. Ada pula yang mengatakan Iwan ditarik hantu banyu. Karena belakangan ini kampung sebelah banyak warga mati di sungai. Hantu banyu pun dikait-kaitkan dengan kejadian itu. Entahlah, aku tak tahu mana yang benar. Apalagi tak ada saksi mata saat kejadian itu. Tahu-tahu mayatnya sudah mengapung di sungai. Zaman sudah modern. Mana ada lagi yang namanya hantu banyu? Ujarku diplomatis saat aku dan beberapa kawan berkumpul di acara haul di rumah Iwan. Zaman modern enggak menjamin hantu banyu lenyap begitu saja dari peredaran. Biar bagaimanapun, sosoknya tetap ada. Kamu harus percaya itu, ucap Imah menampik pernyataanku. Jujur, tak ada niat apapun mengatakan hal demikian. Bukannya aku tidak mau mempercayai keberadaannya, hanya sulit bagiku bisa menerima sahabat terbaik tewas oleh sesuatu yang goib. Mendengar warga kampung mengisahkan hantu banyu, aku pun punya gambaran sendiri tentang sosoknya. Nenekku pernah menceritakan dulu, sewaktu aku masih kecil. Nenek menceritakan sosok itu hanya untuk menakut-nakuti cucu-cucunya agar tidak terlalu lama mandi di sungai. Karena dulu mandi di sungai adalah rutinitas menyenangkan. Tidak pernah bisa kulupakan betapa menakjubkannya kehidupan masa kecilku. Kala aku dan Iwan melompati sungai, jumpalitan dari atas jembatan, hingga tubuh kami terhempas ke dalam air. Pure. Nenek bilang badan hantu banyu itu berwarna hitam. Kalau disentuh sangat licin seperti lumut. Jari-jarinya sebesar pisang Ambon. Gerakannya gesit seperti ikan berenang. Entah, aku tak tahu pasti kebenaran itu. Benar adanya atau tidak. 2 minggu setelah kematian Iwan, warga kampung kembali dikemparkan berita mencengangkan yang dibawa oleh Rani. Dia lari terbirit-birit dari sungai. Kepada warga kampung, Rani bercerita. Ia melihat penampakan hantu banyu saat buang hajat di jamban yang ada di sungai. Rani bilang, selepas keluar jamban ia bermaksud membasuh kaki. Tapi di tengah sungai ia melihat sosok seorang sedang berenang dengan posisi terlentang. Karena penasaran,
Rani pun menyorotkan senter yang dibawa ke arah sosok itu. Betapa terkejutnya Kak dia saat melihat mata merah menyala mendelik kepadanya. Tak pikir panjang, ia pun langsung hengkang dari sungai. Setelah mendengar kisah Rani, ramai warga kampung berduyun-duyun turun ke sungai. Mereka ingin melihat sendiri sosok itu. Meskipun rasanya tidak mungkin hantu banyu itu masih ada di sana. Pak Rudi, tetanggaku, datang ke rumah dan mengabari bapakku tentang berita itu. Dia mengajak turun ke sungai. Sebelah tangannya membawa sebuah senter karena memang jalan menuju sungai tidak ada penerangan satupun. Karena penasaran, Bapak ikut turun ke sungai bersama Pak Rudi. Jangan turun ke sungai malam-malam nak, bahaya. Kalau ada hantu banyu betulan memang ada, mau gimana? Larang ibu saat melihatku siap-siap beranjak dari rumah. Aku enggak ke sungai bu, aku cuma mau duduk di jembatan dengan teman-teman. Aku menyahuti diiringi langkah berayun pergi meninggalkan rumah. Berita penampakan sosok hantu banyu mungkin memang menarik, tapi tak menarik perhatianku sedikit pun. Daripada pergi ke sungai seperti kebanyakan orang-orang guna melihat sosok yang mungkin sudah tidak ada, aku memilih berkumpul bersama beberapa teman di atas jembatan. Sesampainya di sana, ternyata teman-temanku tidak ada. Sepertinya mereka lebih tertarik untuk pergi ke sungai seperti yang lain. Jembatan inilah yang dulu menjadi tempat bermainku bersama Iwan. Dari atas jembatan kayu setinggi 2 meter ini, kami berlompatan. Dan di jembatan inilah terakhir kalinya aku melihat Iwan sedang memancing. Sebelum akhirnya ia tenggelam dan meninggal. Saat siang, jembatan akan terlihat lebih tinggi dari biasanya. Karena air sedang surut. Dan ketika malam, air sungai yang meluap membuat volume air jadi lebih banyak dari biasanya. Jembatan ini pun jadi tidak begitu tinggi. Aku berdiri di pinggiran jembatan, bersandar pada kayu penyanggah yang mulai rapuh karena termakan usia. Dari atas jembatan, aku bisa melihat ke arah jamban yang berada kira-kira 100 meter dari lokasiku sekarang. Di sana sedang ramai sekali orang. Bersamaan dengan puluhan lampu senter mereka yang membanjiri permukaan air sungai dengan cahaya. Mereka sangat penasaran dengan sosok hantu banyu. Padahal belum tentu yang dilihat Rani itu benar hantu banyu atau bukan. Bagaimana jika itu hanya orang yang sedang berenang? Walaupun aneh kenapa ia harus berenang malam-malam. Sambil berpikir, aku pun memutuskan duduk di atas jembatan dengan kaki menjulur ke bawah. Ujung jari kakiku bisa merasakan sentuhan air sungai yang dingin. Pikiranku bermain kemana-mana, memikirkan siapakah gerangan yang telah dilihat Rani. Mungkin Padil, karena dari dulu dia memang suka usil sama Rani. Aku bergumam seorang diri. Entah kenapa tiba-tiba aku juga memikirkan hal aneh. Atau hantu Iwan. Atau... Pikiranku buyar saat kurasakan ujung jempol kakiku bergesekan dengan sesuatu yang licin. Saat aku mencodongkan tubuh ke depan dan mengintip ke bawah, jantungku tiba-tiba berhenti berdegup. Aku melihat mata yang merah menyala. Entah iya atau tidak, yang pasti untuk pertama kalinya aku merasa berada dalam bahaya dan tak bisa menghindar. Hantu banyu. Lirihku, batinku. Dan begitulah kisah tentang hantu banyu. Semoga bermanfaat dan bisa diambil pelajaran. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.